Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Iya, sekarang hari Rabu. Mudah-mudahan hari ini tidak terlalu berat buat kalian karena kan kemarin libur ya. Jadi saya juga menangkap ada beberapa hal yang harusnya, bayangannya situasi ideal tuh gini kalau menurut saya. Senin kalian lomba, lalu Selasa libur. Lalu Rabu seperti biasa. Situasi idealnya sih kayak gitu. Kalau menurut saya itu kan gitu. Tapi situasinya kan nggak kayak gitu kan. Situasinya nggak kayak gitu. Jadi Senin kalian masuk, Selasa kalian lomba, lalu Rabu masuk. Tapi apapun situasinya, sekali lagi, apapun situasinya, ya bukan hanya kamu ya. Saya juga belajar untuk adjust, untuk bisa tetap menjalani situasi itu gitu. Dan satu hal yang pasti bahwa kalau kamu merencanakan sesuatu atau kalau kamu membayangkan sesuatu dan itu terjadi, maka itu keberuntungan buat kamu. Cuma jangan melulu kamu menginginkan sesuatu dan kamu harus mendapatkan itu. Jangan begitu. Kalau begitu ntar pembelajarannya hilang. Jadi itu sebenarnya yang jadi seninya tuh sebenarnya situasi tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi kita bisa yang pertama adjust, menyesuaikan diri dengan situasi itu, yaitu yang kedua itu kreatif sehingga situasinya nggak masalah, tapi kitanya yang makin hebat gitu. Jadi kayak gitu. Lalu yang kedua, sekali lagi, malas itu bisa ditembus. Jadi kalau kamu malas nih, kamu maksa aja, ntar kalah, malasnya kalah. Jadi kayak gitu. Ya lalu akan ada banyak situasi yang sebenarnya bukan tidak menyenangkan sih, tapi tidak ideal seperti yang saya bilang tadi. Harusnya Senin kalian tidak belajar lomba, Selasa libur, Rabu masuk seperti sekarang gitu. Itu ideal, cuma kan tidak begitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya belajar lagi untuk menyesuaikan lagi. Lalu ini yang terakhir, sikap yang penting tidak penting. Jadi sikap penting tidak penting itu komplain. Hati-hati dengan komplain. Kalau kamu komplain no, itu sebenarnya menurut saya sih agak bahaya. Semalam itu saya dapat pemikiran gitu. Jadi saying yes is to be alive. Saying yes. Tapi kalau udah saying no, kalau kamu udah saying no tuh, itu ada apa ya? Ada sesuatu yang kurang pas. Jadi sebenarnya situasinya adalah bukan kamu bisa tidak bisa, bukan kamu mampu tidak mampu sebenarnya, tapi kamu tuh saying yes or no gitu. Kamu tuh bilang iya apa enggak. Menurut saya punya satu guru, dia cerita. Menurut saya sih cerita dia aneh sih pertamanya. Jadi suatu saat ada event di sekolah dan ada musik lah gitu, band. Lalu para guru itu ingin mempersembahkan lagu gitu, pengen main band lah gitu. Cuma mereka kekurangan pemain drum. Terus akhirnya dikumpulin lah para guru, ditanya,
kita mau bikin lagu nih, kita mau nyumbang lagu di acara itu, dan kita kekurangan pemain drum. Apakah ada yang bisa main drum? Tiba-tiba ada satu guru muncul. Oke, saya aja. Lalu kemudian Alkisah kegiatannya lancar, bagus gitu. Lalu kemudian tiba-tiba diketahui bahwa guru itu sebenarnya nggak bisa main drum ternyata. Sebenarnya dia nggak bisa main drum. Lalu yang dia lakukan adalah ketika dia mengajukan dirinya, itu kan posisinya bahaya kan. Siapa yang bisa kita bantu kita main drum? Itu ketika dia bilang iya, itu posisinya dia bahaya. Karena dia ya, salah satunya ya siap untuk dipermalukan gitu. Tapi karena itu dia cari tahu tentang drum tuh, dia cari tahu tentang drum, dia hubungin teman-temannya yang pemain drum, lalu dia belajar sehingga pada hari hanya dia bisa. Lalu ketika saya dengar cerita itu, buat saya itu biasa aja sih, saat itu biasa. Cuma lama-lama saya baru ingat bahwa ternyata saya itu seorang yang kalau sama peristiwa tuh ingatannya bagus gitu loh. Jadi peristiwa ke belakang tuh saya masih bisa ngorek-ngorek dalam pikiran saya. SMA gimana sih saya gitu. Beberapa event itu saya masih ingat gitu. Ya kadang-kadang asik juga sih gitu sih. Maksudnya karena kita salah satu kejelekan dari pikiran kita menimbang bisa tidak bisa kan. Sebenarnya itu tidak penting. Sebenarnya tidak penting bisa tidak bisa. Tapi penting mau tidak mau atau yes or no gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau kau bilang mau aja, itu tuh apa? Kadang-kadang keajaiban terjadi gitu. Iya, kadang-kadang keajaiban terjadi. Saat itu juga saya harus kuburan teman saya. Saya tidak tahu tempatnya di mana. Saya tidak tahu tempatnya. Saya tidak tahu letak kuburannya di mana. Tapi saya cuma tanya aja, nama TPU-nya apa gitu. Oh, TPU-nya namanya ini gitu. Setelah saya tahu namanya, udah saya jalan aja. Saya nggak tahu situasi perjalanannya gimana, saya tidak tahu sejauh apa, saya jalan aja gitu. Dengan keyakinan gitu. Lalu biasalah ada dialog batin. Ketika saya nyari-nyari ketemu, saya ngomong tuh sama teman saya yang mau saya kunjungi. Lalu dialog batin sih kita, ya kalau saya sih percaya dialog batin itu ada gitu. Lalu dalam halu saya gitu ya, dalam dialog batin yang halu itu, teman saya bilang, ya udah gue bantu, udah lu jalan aja gitu. Udah, selebihnya saya ngikutin map. Ya itu kan punya senjata ya ini ya, tanya-tanya ketemu juga sih. Dan situasinya selalu tidak sesuai dengan gambaran saya gitu. Itu jauh banget. Itu jauh banget, muter-muter, macet. Tapi akhirnya ketemu, ya selesai udah. Itu baru satu event, dan hidup kita itu banyak event. Itu kalau break ya dari umur kamu sekarang nanti ke depan tuh, itu ada banyak event. Dan kamu tahu satu event itu tidak penting sebenarnya, karena ada event-event lain. Jadi hidup kamu tuh kumpulan event gitu. Kalau kamu terlalu concern dengan satu event, makanya tadi saya bilang bahwa bisa tidak bisa itu tidak penting, tapi iya atau tidak itu penting. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikir tentang satu yang kepanjangan itu, satu garis misalnya panjang ya, ada banyak event. Maka kalau event ini gagal nggak masalah gitu. Lalu event ini bisa berhasil ya, itu sih tergantung kita aja gitu. Tapi sebenarnya sih kalau lebih real lagi, berhasil nggak berhasil juga nggak masalah juga sih. Yang penting usahanya aja gitu.
Sama kayak macet. Macet itu kalau kamu nggak maju, nggak bisa keluar dari macet itu. Ya kalau misalnya kalau saya naik motor kan. Kalau saya nggak maju ya, saya nggak tahu tuh jalan ke depannya gimana. Terus yang paling enak adalah maju aja, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah ngomel, nggak usah tantin gitu. Kalau ketemu jalannya ketemu, atau dengan enaknya kita bisa bilang gua alternatif aja lah gitu. Jadi yang mau saya pesan sih itu sebenarnya. Jadi pertama, kalau saya ulang ya, sorry ini jadi kesannya membosankan. Kalau saya ulang itu situasi ideal itu sebut aja tidak ada situasi ideal. Jadi dengan itu kamu lebih menyiapkan diri kamu terhadap situasi apapun. Lalu yang kedua, kamu harus bisa adjust dengan situasi itu, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi itu. Lalu yang ketiga, kalau bisa kamu kreatif. Ini yang tadi saya bilang terakhir itu, yang keempat, berani. Ya berani aja gitu. Apapun situasinya, berani aja. Apapun tantangannya, berani aja. Apapun situasinya, apapun tantangannya, berani aja. Karena that is the only way that you can learn. Karena hanya situasi itu di mana kamu bisa belajar. Kalau misalnya kamu menetapkan standar diri kamu ya, misalnya kalau misalnya saya dapat poin 7 tuh gampang lah, saya nggak usah belajar dapat poin 7. Tapi masalahnya bukan itu sebenarnya. Kalau kamu gampang dapat poin 7, ngapain kamu poin 7? Itu terlalu gampang buat kamu. Tapi tantang diri kamu. Bisa nggak dapat poin 8, 9, atau 10? Itu kan susah kan? Susah, lalu kamu adjust. Pakai rumusan tadi gitu. Kamu harus adjust, kamu harus kreatif. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya konyolnya, kalau saya ngobrol sama teman-teman saya itu konyolnya Samsung. Samsung tuh nggak mau berantem sama LG, nggak mau sama yang perusahaan lain, dia berantemnya sama Apple. Supaya apa? Dia tahu dia nggak bakal bisa ngalahin Apple. Cuma dia tahu dia jadi nomor 2 setelah Apple. Jadi gitu. Jadi kalau kamu menentukan lawan kamu siapa, maksudnya target atau lawan kamu siapa, kamu akan dekat dengan target itu. Dan jadi kayak gitu. Itu kalau saya ngomong sama teman-teman saya, ngomong bebas aja. Gitu. Samsung tuh pintar strateginya. Kayak lagi dia nggak lawan siapa-siapa, dia lawan Apple. Apple tuh nomor 1 di dunia. Dan dia juga tahu sebenarnya dia tuh nggak bakal bisa ngalahin Apple. Cuma dia lawan terus. Jadi posisi dia tuh nomor 2. Apple. Kayak gitu. Ya brand-brand lain pasti mereka punya strategi juga. Jadi kayak gitu ya. Sorry nih, jadi out of topic. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi apapun situasinya, sekali lagi sebelum kita berakhir nih, yakinkan bahwa susah, tapi lebih baik kata depannya tuh susah dulu daripada gampang. Gampang sih, tapi dengan susah sih, tapi kayak gitu. Kalau tapinya tuh kamu pasti bisa. Biasanya sih kamu bisa. Oke, gitu aja. Jangan lupa absen. Jangan lupa hari ini hadapin aja apapun situasinya, dan besok-besok hadapin aja apapun situasinya. Gitu ya. Oke, thank you ya. Selamat hari Rebo. Saya screenshot dulu sebentar. Oke, kalian boleh keluar dari perwalian ini. Thank you ya. Bye-bye. Thank you. Ya, sama-sama.